Kemudian ada Rabi'ah, seorang tadi bertanya Rasulullah kembali. Rasulullah bertanya, ada lagi ke Rasulullah? Birrul yang keempat, ibumu lagi. Masya Allah. Thumma adal khamisah, baru yang kelima. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kasih aku bintang lagi. Apa yang harus aku lakukan? Birrul abah. Yang kelima, baru. Ini bukan tiga lagi, Pak. Ibumu, 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 ibumu. Yang kelima, baru ayah. Ngiri kan kita laki-laki? Karena begitu mulianya. Jadi kalau kita tidak mendapatkan kemuliaan dari pasangan kita begitu tidak bisa kita kendalikan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memuliakan wanita yang paling mulia, yang memuliakan kita dari semenjak kita berada di dalam kandungannya sampai kita disusui selama setahun 2 tahun, sampai kita disekolahkan, dimandikan, tidak pernah berhenti berdoa untuk kita, untuk kesuksesan kita, sampai mau menikah kita aja masih ribet di orang tua kita. Itu namanya mau menikah aja, padahal kita sudah umur 27 tahun, kita masih bikin ribut ayah ibu kita. Dan yang paling khawatir adalah ibu kita. Betul atau tidak? Yang paling khawatir adalah ibu kita, sampai doa jam 2 malam bangun, ya Allah, besok anak hamba mau nikah, ya Allah, ini masih kurus, ya Allah. Tapi kadang kita tidak membalas dengan balasan yang lebih besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW sampai 4 kali berkata, ibumu, 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 baru yang kelima, ayah. Bab yang keempat, birru walidayhi wa in zalama, berbakti kepada kedua orang tua walaupun kedua orang tua kita zalim kepada kita. Gimana? Kadang kita kan selalu mengukur dengan rasionalitas kita. Ayah saya, apa yang saya berbakti kepada ayah saya? Wong ayah saya telah karim saya kok. Pertanyaannya, ketika lahir kita disantarkan kan? Oh iya, saat ini baru sehari lalu ditinggalin sama ayahnya. Ya, selama hamil masih menikahi kamu, masih mas. Itu cukup. Kadang kita jadi mendahulukan egoisme kita daripada kita tunduk kepada perintah Rasulullah SAW. Sedangkan Allah tegaskan, "Qul atii'u Allah wa atii'u Rasul." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum. Nah, ini perhatian kita kepada Allah. Haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad huwa ibnu Salman an Sulaiman at-Taymi. Berbicara kepada kami Hajjaj, berkata Hajjaj, haddatsana Hammad, berbicara kepada kami Hammad. Siapa Hammad itu? Ibnu Salman an Sulaiman at-Taymi, dari Sulaiman at-Taymi, an Sa'id al-Qaisi, dari Sa'id al-Qaisi, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas qala, ma min muslimin lahu walidani musliman yusbihu ilayhima muhtabisan illa fataha lahu Allahu babayn, yani min al-jannah, wa in kana wahidan fa wahid, wa in aghdaba ahaduhuma lam yarda Allahu anhu hatta yarda anhu. Qila wa in zalama, qala wa in zalama. Allahu Akbar. Tidak ada seorang muslim yang memiliki kedua orang tuanya musliman, muslim juga, kedua orang tuanya muslim juga. Yang penting Pak, kedua orang tuanya muslim juga. Yusbihu ilayhima muhtabisan, memasuki waktu pagi, dia datang kepada kedua orang tuanya muhtabis. Apa muhtabisan itu? Muhtasiban apa? Ihtasib itu mencari keridhaan Allah. Ihtasib itu artinya mencari keridhaan Allah, melakukan sesuatu mengharap ridha Allah. Contohnya, pagi-pagi datang, Mak, minum Mak. Kemudian datang lagi kepada ayah minum. Itu namanya muhtasiban. Ihtasib itu artinya fi'il amr, kata kerja. Carilah keridhaan Allah melalui amal. Kalau kita puasa kan, ihtisaban kan, ihtasaba, yahtasibu, ihtisaban, ihtisaban itu maksudnya. Kalau muhtasib
seseorang yang mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seorang muslim dia punya kedua orang tua yang sama-sama muslim, kedua orang tuanya di waktu pagi dia datang kepadanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, illa fataha lahu Allah babain. Allah Subhanahu wa taala akan buka baginya dua pintu di surga nanti. Wa in kana wahid fa wahid wa in aghdaba ahaduhuma lam yaghdab. Seandainya aghdaba ahaduhuma, dia membuat marah salah satu dari keduanya, lam yardallahu anhu, Allah tidak ridha kepadanya sehingga ridha kedua orang tuanya itu. Wa in dzalama, walaupun kedua orang tuanya zalim kepadanya. Wa in dzalama disebut dua kali. Wa in dzalama. Jadi ada walaupun orang tua kita rasa-rasanya itu jebelin gitu. Jangan sampai kita tidak muhtasib, tidak mengharap pahala langsung dari Allah dari amal yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Karena kita menjauh saja dari ayah ibu saya, dari kecil saya dibikin marah belum, dibikin malu. Saya kadang sedih, bahkan menangis melihat seorang anak begitu senang biasa. Apa yang dia punya semuanya. Istrinya kaya, punya segala mobil yang paling canggih. Sedih ketika melihat bagaimana perlakuannya terhadap ayah dan ibunya. Sedih sekali. Saya kira di dunia dia dapat segalanya bukan karena campur tangan ayah dan ibunya, pasti ada campur tangan ayah. Ada seorang ibu tidak tahu, Ustaz, kenapa anak saya melakukan seperti ini, Pak Ustaz? Saya sampaikan, barangkali dulu ibu pernah melakukan yang sama kepada ibunya atau kepada ayahnya. Coba kita ke belakang dulu. Ingat, kalau pernah melakukan seperti itu sehingga menyebabkan anak kita juga seperti itu, bagi kita minta ampun kepada Allah, bertaubat. Karena tidak ada cara yang paling tepat selain bertaubat. Karena langsung dengan Allah. Allah sendiri yang menegaskan tidak akan ada keridhaan yang turun kepada manusia kalau kedua orang tuanya tidak ridha kepadanya. Maka ini penting pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita amalkan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana berbakti yang sebenarnya kepada kedua orang tua kita. Walaupun kedua orang tua kita ini zalim kepada kita harus berbakti kepada mereka berdua selama mereka masih berada bersama kita. Bab yang kelima, bab layyinil kalam liwalidain. Layyin itu artinya perkataan yang lemah lembut. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن خراب قال حدثني قيصلة ابن مياس قال كنت مع النجلان فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن 9: الإشراك بالله وقتل النسب والفرار من السحب وقتل المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق. قال ابن عمر تفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت أي والله. قال أحي والدك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. Yang dimaksud dengan dosa-dosa besar itu adalah berbuat syirik pertama, yang kedua membunuh seorang hamba tanpa alasan yang benar, kemudian yang ketiga al-firar min az-zuhab, lari dari barisan. Kadang-kadang yang kita tidak mewaspadainya, kita sudah berkumpul kesepakatan, tiba-tiba
keluar dari barisan. Karena peperangan itu, ya, tanya kalau kita punya 10 senjata, kita persiapkan untuk musuh cuma 1 senjata. 9 senjatanya itu untuk orang-orang di dalam kita, ya, karena berbahaya musuh dalam selimut. Kita berlari dari barisan itu dosa besar, dosa besar. Al-firar minasa. Kemudian qadful muhsanah, menuduh wanita berzina, qadful muhsanah. Wa aklu riba, dan makanan riba. Beratnya. Wa aklu riba. Kemudian akli mali yatim, memakan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid. Ilhad artinya al-kufr, kekufuran. Walladhi yastasghir, kemudian memperolok-olok, membuli, besar-besar, yastasghir. Wa bukarul walidain, yang terakhir adalah nangisnya kedua orang tua disebabkan oleh uquq, durhaka seorang anak. Jangan sampai ibu kita nangis gara-gara kita durhaka. Jangan sampai ayah kita nangis gara-gara kita durhaka. Apa kata Ibnu Umar? Apakah kamu ingin membedakan api dari api neraka? Untuk ibadatul jannah, dan kamu ingin masuk dalam surga? Qult, ayo Allah, iya pengen jauh dari api neraka, pengen dekat dari surga. Sangat ingin masuk surga. Lalu berkata, ahajib walidah, apakah masih itu ayahmu? Qultu indi ummi, yang hidup cuma ibu saya. Ayah saya sudah meninggal. Qala, Allah, demi Allah, seandainya engkau melembutkan perkataanmu kepada ibumu, wa at'amtaha ta'aman, kau memberi makan ibumu, maka Nabi menggunakan la tadkhulanna. Nabi menggunakan kata penegasan, ya. Kalau kita ngerti bahasa Arab, lam, ya, lam taukid, kemudian nun taukid, penegasan. La tadkhulanna, maka pasti benar-benar engkau akan masuk surga. Masya Allah. Ketika menggunakan kata penegasan seperti ini, berarti betul-betul Pak, ini betul-betul anjuran yang sangat baik kita agar kita masuk surga. La tadkhulanna al-jannah majtuni bil kabair. Selama engkau tinggalkan dosa-dosa besar yang tadi disebutkan itu, engkau akan masuk surga melalui amal melembutkan ucapan kita kepada ibu kita. Ini perjuangan yang kita diuji oleh Allah melalui kedua orang tua kita. Orang tua kita diuji oleh Allah melalui anak-anak kita. Begitu juga sebaliknya. Ada suami diuji melalui istri, istri diuji melalui suami istri diuji melalui anak. Semoga Allah selamatkan kita. Cukup sampai di bab 5, beri fikirah walidain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita untuk terus berbakti kepada kedua orang tua kita, dan Allah berikan kita kemampuan untuk melembutkan perkataan kita kepada kedua orang tua kita atau kepada ibu kita yang masih hidup bersama.